Adegan pembukaan ini menampilkan dua saudara perempuan, Kate dan Liz, yang mendarat di Bandara Cypress untuk liburan mereka. Kate, sebagai saudari tertua, mengurus segala sesuatu untuk saudari lebih muda. Namun, Liz tidak ingin diperlakukan seperti bayi, sehingga sering mengungkapkan kefrustrasian terhadap kakaknya. Dia selalu sibuk dengan ponselnya, mengirim pesan kepada teman baiknya, Kriste, dan mengeluh tentang Kate. Gadis itu begitu asyik dengan ponselnya hingga lupa meletakkan paspor di bangku saat meninggalkan bandara. Itulah sebabnya Kate memperlakukannya seperti bayi bodoh. Setelah perjalanan panjang, kedua saudara perempuan akhirnya tiba di hotel mereka. Selama proses check-in, Liz menyadari bahwa dia telah meninggalkan paspor di bangku bandara. Setelah mengetahui ini, Kate memarahinya karena tidak bertanggung jawab. Namun, Liz malah memulai pertengkaran daripada meminta maaf atas kesalahan itu. Saat mereka bertengkar, resepsionis menawarkan solusi dengan menelepon bandara dan mengambil paspor mereka. Kate mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan tersebut dan sebelum pergi ke kamar, dia bertanya apakah mungkin mendapatkan makanan karena mereka sangat lapar. Namun, resepsionis memberitahu mereka bahwa dapur sudah tutup dan menyarankan untuk mencari di klub malam di bawah. Saat Kate mandi, dia menerima panggilan dari Dr. Liz yang bertanya tentang keadaannya. Disinilah terungkap bahwa Liz menderita depresi, tetapi sekarang sedang dalam proses pemulihan dan terlihat lebih baik. Kate meyakinkan dokter bahwa dia merawat obat-obatan Liz dengan baik. Setelah selesai mandi, dia keluar dari kamar mandi dan menemukan Liz sudah tertidur. Dia memutuskan untuk tidak mengganggunya dan pergi ke klub malam sendirian. Di klub malam, Kate didekati oleh seorang wanita bernama Meira yang berada di bawah pengawasan pacarnya, Jack. Tanpa pengetahuan Kate, pasangan tersebut adalah penipu yang merampok orang dan mendanai gaya hidup mewah mereka. Meira memulai percakapan dengan Kate dan bertanya apakah dia sedang menunggu seseorang. Ketika Kate menjawab tidak, Meira menyimpulkan bahwa dia sendirian. Meira kemudian meminta Kate untuk menari, dan Kate dengan enggan setuju. Di lantai dansa, mereka bergabung dengan dua warga Kiprus, Andreas dan Nick. Sementara mereka semua sibuk menari, Meira diam-diam mencuri kunci kamar Kate dan diam-diam memberikannya kepada pacarnya. Setelah beberapa waktu menari, Kate mengambil beberapa selfie dengan teman-teman barunya dan berniat untuk pergi. Namun, Meira menghentikannya dan ingin dia tetap hingga Jack selesai merampok uang dari kamarnya. Sementara itu, di dalam kamar, Liz terbangun dan menemukan foto Kate bersenang-senang dengan teman-teman barunya. Dia merasa tersakiti dan memutuskan untuk bermain lelucon pada Kate dengan bersembunyi di dalam lemari dan membuat seolah-olah dia telah meninggalkannya. Sambil bersembunyi, dia melihat Jack masuk ke kamar dengan kunci yang dicuri. Liz ketakutan melihat pria itu masuk ke kamar dengan pisau dan mengirim pesan kepada teman baiknya tentang situasi ini. Beberapa saat kemudian, Jack membuka lemari dan menemukan Liz. Gadis itu berteriak ketakutan dan bergegas masuk ke kamar mandi sambil mengunci pintu. Sementara itu, di luar, di atas balon udara, kelompok Kate mulai menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Namun, Kate menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang bergerak. Ini memicu pertengkaran sengit antara Andreas dan Nick karena kelalaian Nick yang tidak mengikat tali pengikat balon dengan benar. Sementara semua itu terjadi, Meira melihat bahwa balon udara bergerak menuju kincir angin. Andreas meningkatkan api untuk mengangkat balon sebanyak mungkin untuk menghindari tabrakan. Semua orang runduk dan berdoa untuk menghindari benturan. Namun, saat Nick berdiri untuk memeriksa situasi, sebuah bilah dari kincir angin mengenai keranjang balon, dan Nick terlempar. Andreas juga terluka dan pingsan setelah sepotong kayu menancap di pahanya. Sementara itu, dua wanita mencari kit pertolongan pertama namun tidak menemukan yang berguna. Kate akhirnya mengikatkan kemejanya di sekitar paha Andreas untuk menghentikan pendarahan. Saat perempuan-perempuan dalam keadaan panik, Nick muncul di antara awan dan mencoba meraih tali pengikat dengan bantuan Kate. Namun, Nick tidak dapat bertahan lama dan akhirnya jatuh ke bawah dan tewas. Kembali di hotel, Liz keluar dari kamar mandi dan bergegas ke meja depan untuk melaporkan percobaan perampokan kepada resepsionis dan meminta agar dia menghubungi polisi. Sementara itu, Jack, yang takut ditangkap, meninggalkan hotel tanpa melakukan perampokan. Di perjalanan ke mobilnya, dia meninggalkan pesan suara untuk Meira, menegurnya karena tidak memastikan bahwa target mereka sendirian. Dia mengancam akan putus hubungan dengannya selamanya jika dia ditangkap. Tidak lama setelah itu, seorang petugas polisi tiba di hotel dan menanyakan tentang kejadian tersebut. Sebagai respons, resepsionis mengeluh bahwa Liz dan saudaranya tiba di hotel tanpa paspor mereka dan sekarang saudari Liz telah meninggalkan gadis kecil itu. Setelah sadar kembali, Andreas mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak diizinkan untuk menerbangkan balon udara itu karena balon itu sebenarnya milik bosnya. Mendengar ini, Meira marah dan menghardiknya karena berbohong hanya untuk mencoba mengesankan gadis-gadis. Kate berusaha membujuk mereka untuk berhenti bertengkar dan fokus pada mendaratkan balon yang besar ini. Namun, sudah terlambat karena mereka sekarang jauh dari daratan, terbang di atas lautan. Ini adalah mimpi buruk terbesar saya. Opsi satu-satunya adalah menggunakan udara panas dan menarik diri mereka kembali ke daratan. Saat waktu berlalu, Kate mulai khawatir tentang saudarinya yang sendirian di kamar hotel.
Mendengar ini, Meira menyadari bahwa mereka dan Jack berada dalam bahaya tertangkap oleh polisi. Tidak lama kemudian, kelompok melihat sebuah perahu di kejauhan yang meningkatkan harapan mereka untuk diselamatkan. Mereka melambai dan berteriak meminta bantuan, tetapi penumpang perahu salah mengartikan gerakan mereka sebagai sambutan ramah dan melambai balik. Di tengah kebingungan ini, Andreas mencoba bergabung dengan Kate dan Meira, tetapi malah jatuh ke air. Ini membuat wanita-wanita panik dan mereka mulai bertengkar tentang siapa yang harus melompat dengan tali untuk menyelamatkannya. Mereka membuang terlalu banyak waktu yang menyebabkan Andreas tenggelam di air. Untuk mempersulit, perahu juga mulai menjauh. Dalam upaya untuk menarik perhatian perahu, mereka memutuskan untuk menggunakan bendera dari balon. Mereka mencoba menggenggamnya, tetapi hanya berhasil melepaskan bagian atasnya yang jatuh lebih rendah. Meira kemudian meminta Kate untuk menggenggam kakinya saat dia mencoba meraih bagian bawah bendera. Dia berhasil mengambilnya, tetapi meskipun demikian, mereka tidak memiliki pena atau spidol, sehingga Kate akhirnya menggunakan darahnya sendiri untuk menulis pesan SOS di bendera itu. Namun, upaya mereka ternyata sia-sia karena perahu sudah terlalu jauh dan tidak ada yang memperhatikan bendera. Kemudian, Meira melepas bajunya, tentu saja, dan menggunakannya untuk membungkus tangan Kate yang terluka demi menghentikan pendarahan. Saat itu, adegan beralih kembali ke hotel, di mana seorang petugas polisi telah memanggil seorang konsulat Amerika bernama Sophia. Sophia berniat membawa Liz ke perlindungan anak, tetapi gadis itu ingin tetap di hotel dan menunggu saudaranya yang akan kembali. Liz juga mencurigai bahwa saudarinya mungkin dalam bahaya karena telah membagikan lokasinya sebelum menghilang, yang berarti dia belum meninggalkannya. Sophia mencoba menjelaskan bahwa Liz tidak bisa tinggal di hotel lagi dan tidak memiliki alternatif selain menemani dia. Namun, Liz punya ide dan berhasil meyakinkan konsulat untuk mencari Kate. Mereka berdua kemudian menuju ke lokasi terakhir yang ditandai oleh Kate, yang dikenali oleh Sophia sebagai tujuan wisata. Sementara itu, salah satu tabung balon udara panas mulai habis, jadi para wanita cepat-cepat beralih pipa gas ke tabung yang lain. Namun, muncul masalah lain, mereka tidak memiliki korek api untuk menyalakan api. Menggunakan logika film ini, seharusnya mereka juga melepas celana mereka, itu akan cukup panas. Tidak lama kemudian, Kate melihat sehelai kondom yang membuatnya memiliki ide brilian. Dia mengisinya dengan vodka dan mengeksposnya pada sinar matahari, menciptakan efek kaca pembesar. Dengan trik ini, mereka berhasil menyalakan selembar dolar dan memasukkannya ke dalam pembakar, membuat balon udara panas kembali terbang. Jarang sekali kondom membuat seseorang begitu senang. Melihat asap yang dihasilkan oleh dolar-dolar yang terbakar, Kate menciptakan rencana lain. Dia ingin menciptakan lebih banyak asap untuk menarik perhatian bantuan. Mereka mulai mengambil potongan-potongan balon dan membungkusnya di sekitar dolar-dolar yang terbakar. Sementara melakukan ini, Meira menceritakan kisahnya tentang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk pergi ke sekolah dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia juga memuji Kate sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Dalam adegan berikutnya, saat Liz dan Sophia tiba di tujuan wisata tersebut, mereka menemukan mobil Andreas. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah kamera kecil yang berisi rekaman video dari kelompok Chner saat naik balon udara panas. Setelah menemukan ini, Sophia menghubungi pilot balon udara untuk mengetahui keberadaannya, tetapi dia memberitahu bahwa dia sedang berlibur bersama keluarganya. Sementara itu, Meira melihat kawat isyarat di balon udara dan melepasnya, lalu menghubungkannya ke ponsel Kate, yang berfungsi sebagai antena. Ponsel tersebut kemudian menangkap sinyal, dan Kate segera mengirim lokasinya saat ini kepada saudarinya. Beberapa saat kemudian, ponsel mati karena kehabisan baterai. Setelah menerima lokasi tersebut, Liz menunjukkannya kepada Sophia dan meminta mereka menuju ke arah itu. Sophia setuju, dan keduanya segera tiba di pelabuhan. Mereka kemudian naik ke sebuah perahu karet dan berlayar menuju lokasi yang ditunjukkan. Sementara itu, balon udara panas telah mendarat di air, menimbulkan kepanikan bagi kedua wanita itu. Kate berhasil keluar dari balon, tetapi Meira tampaknya terjebak di dalamnya. Setelah menyadari bahwa Meira tidak bisa berenang, Kate kembali dan menyelamatkannya tepat pada waktunya. Mereka kemudian berpegangan pada sebuah silinder yang mengapung dan menunggu pertolongan. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah kapal kargo besar mendekat, yang membuat mereka berharap untuk akhirnya diselamatkan. Namun, kapten dan penumpang lainnya tidak dapat melihat mereka karena ukuran kapal yang lebih besar. Akibatnya, kapal tersebut melintas dan meninggalkan mereka terdampar lagi. Sementara itu, mesin perahu karet mati, meninggalkan Liz dan Sophia terdampar di tengah laut. Meskipun mengalami kemunduran ini, Liz tidak menyerah dan tetap bertekad untuk menemukan saudarinya. Dia memberikan sebuah dayung kepada Sophia, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan mendayung. Setelah waktu yang cukup lama, mereka tiba di lokasi yang telah ditandai oleh Kate. Namun, mereka tidak melihat siapapun di sekitar. Liz yang cerdik kemudian menggunakan isyarat klakson udara untuk menciptakan suara keras. Kate dan Meira dapat mendengar suara itu, tetapi tidak dapat merespons dengan cukup keras. Saat itulah Meira menggunakan cermin keberuntungan neneknya untuk memantulkan sinar matahari, menunjuk lokasi persis mereka.
Akhirnya, Liz dan Sophia menemukan mereka dan berlayar ke arah mereka. Mereka segera menarik mereka ke atas perahu, dan terjadi pertemuan emosional antara dua saudari. Mereka memperkenalkan satu sama lain kepada teman-teman baru mereka, dan film berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini di Kudoflix. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di bawah agar kami dapat terus memberikan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.